teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasyah. Kami dari Prodi PGSD. Nah, teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan tentang saling ketergantungan makhluk hidup. Teman-teman, kami di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh ketiga teman saya. Saya Abdul Azmi dengan NPM 22143431. Nah, sedangkan saya Nur Adila Rahmi Putri NPM 22143402. Nah, sedangkan saya Listiawi NPM 2143403. Perkenalkan, saya Fani Hatari dengan NPM 22143408. Jangan lupa lihat video kami ya teman-teman, dan lupa like, comment, and subscribe. Rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan letak makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Rantai makanan menunjukkan aliran energi dan bahan dari suatu organisme ke organisme berikutnya, dimulai dengan produsen. Bisa kita lihat dari gambar contoh di atas. Di situ ada digambar padi. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular akan mati dan mengurai menjadi jamur. Jamur akan menjadi nutrisi untuk padi yang tumbuh di atas tanah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 1. Padi bertindak sebagai produsen. 2. Belalang sebagai konsumen 1 atau herbivore. 2. Katak sebagai konsumen 2 atau karnivor. 3. Ular sebagai konsumen puncak atau karnivora. 5. Jamur sebagai dekomposer. B. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan. Tumpang tindih dalam suatu ekosistem, biasanya jaring makanan ini dikenal sebagai sumber daya konsumen. Makhluk hidup dan lingkungan tak dipisahkan dalam jaring makanan. Contoh jaring-jaring makanan. Yang pertama, contoh jaring makanan di laut. Jaring makanan berlaku bagi makhluk hidup yang ada di laut. Contohnya ialah zooplankton yang biasa memakan pita plankton. Zooplankton ini biasa dimakan oleh gurita dan salmon hingga udang. Nah, ini adalah salah satu contoh jaringan makanan yang di darat. Seekor tupai yang biasanya memakan ragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Tupai ini kemudian dimakan oleh seorang rubah yang tak hanya memakan tupai namun juga tikus serta serangga. Kemudian C. Tingkat trofik. Tingkat trofik merupakan posisi makhluk hidup dalam rantai makanan. Rantai makanan tersusun dari tingkat trofik rendah ke tingkat trofik tinggi. Tingkat trofik rendah makanan adalah produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Berikut adalah penjelasannya. 1. Produsen. Organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Produsen menduduki tingkat trofik pertama. 2. Konsumen 1. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer. Konsumen primer biasanya diduduki oleh hewan herbivora. 3. Konsumen 2. Organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder, diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora dan seterusnya. 4. Konsumen puncak. Konsumen puncak, organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak. 5. Dekomposer. Organisme pengurai yang membentuk mata rantai terakhir dalam rantai makanan.
Mereka memecah hewan dan tumbuhan yang mati dan mengembalikan nutrisi penting ke tanah. Baiklah, bisa kita lihat dari diagram ini ada gambar rumput-rumput dan pohon-pohon untuk tropik pertama atau tropik 1, di mana rumput-rumput dan pohon-pohon ini termasuk pada golongan produsen. Dan di gambar kedua, tropik kedua, ada gambar ulat dan belalang dan tikus, di mana ulat, belalang, dan tikus ini termasuk pada konsumen 1. Ulat dan belalang akan memakan daun dari pohon-pohon tersebut, daun-daunnya, sementara tikus akan memakan rumput-rumput yang ada di atas tanah. Lalu ada yang dinamakan tropik ketiga, di mana tropik ketiga itu ada ayam dan katak. Ayam dan katak termasuk dalam konsumen kedua. Ayam akan memakan ulat dan belalang, sementara katak akan memakan tikus. Lalu ada namanya tropik keempat, di mana di dalamnya ada ular dan burung elang, dan mereka termasuk ke dalam konsumen ketiga. Ular akan memakan ayam, sementara elang akan memakan katak. Piramida ekologi berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antara tropik pada suatu ekosistem. Ada beberapa tingkatan taraf trofik pada rantai makanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat taraf trofik pertama, organisme dari golongan produsen atau produsen primer. Lalu yang kedua, tingkat taraf trofik 2, organisme dari golongan herbivora atau konsumen primer. Dan yang terakhir, tingkat taraf trofik 3, organisme dari golongan karnivora atau konsumen. D. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik dapat tersusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur tropik dapat disusun secara sesuai hubungan makanan dan dimakan antar tropik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Macam-macam piramida ekologi. Yang pertama, piramida jumlah. Piramida jumlah adalah jumlah organisme yang berada di dalam daerah atau areal tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofik. Kemudian yang kedua ada piramida biomasa atau berat. Piramida ini merupakan taksiran berat organisme yang mewakili setiap taraf trofik dengan cara tiap-tiap individu ditimbang dan dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem. Lalu yang ketiga ada piramida energi. Piramida ini menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. Sekian video presentasi dari kami. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Kami akhiri dengan wabillahi